Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya atas nama Riko Rusmadi dengan nomor induk mahasiswa 2008100146. Tugas kali ini merupakan tugas analisis struktur 2 dengan materi analisis struktur 2 dengan metode kekakuan atau stiffness method. Dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Butomi Masgode, STMT. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materinya. Untuk metode kekakuan itu sendiri, rumus dasar metode kekakuannya itu berasal dari hukum Hooke, di mana gaya sama dengan kekakuan dikali dengan perpindahan, atau F sama dengan K kali dengan D. Definisi kekakuan adalah gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perpindahan sebesar satu satuan. Gaya yang dibutuhkan untuk kekakuan adalah gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perpindahan sebesar satu satuan. Dari rumus dasar metode kekakuan di atas terlihat jika D sama dengan 1, maka K sama dengan F. Selanjutnya untuk derajat kebebasan atau degree of freedom pada suatu struktur, yaitu jumlah perpindahan translasi dan rotasi yang mungkin terjadi pada struktur tersebut. Jadi degree of freedom ini merupakan nilai atau besaran perpindahan yang terjadi pada suatu struktur yang diakibatkan oleh ini tadi, gaya, kemudian kekakuan dan perpindahan ini. Jadi DOF ini adalah jumlah perpindahan translasi dan rotasi yang mungkin terjadi pada struktur. DOF ini pada suatu titik kumpul, katakanlah titik I dari suatu elemen struktur derajat kebebasan aktualnya adalah tak berhingga. Artinya titik tersebut dapat berpindah secara translasi dan rotasi pada arah yang tak terhingga banyaknya. Untuk mensimplifikasi masalah, maka perpindahan pada titik tersebut dimodelkan terhadap 3 arah sumbu Cartesius. Pada masing-masing arah terdapat 2 perpindahan, yaitu 1 translasi D dan 1 rotasi Q. Sehingga derajat kebebasan DOF titik tersebut sama dengan 6, yang terdiri dari 3 translasi, yaitu DIX, DIY, dan DIZ, dan 3 rotasi, yaitu QIX, QY, dan QIZ. Di sini ada terdapat gambarnya, yang ini merupakan jumlah DOF di sini, DOF 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana ini adalah rotasi X atau perpindahan X, ini merupakan translasi Y, dan ini merupakan arah gaya translasi Z. Pada suatu struktur, contoh derajat kebebasan degree of freedom, yaitu ini di sini terdapat 2 DOF, di mana DOF 1 terdapat pada bagian ini dan DOF 2 terdapat pada bagian tersebut. Nah, sementara pada rangka batang ini terdapat 7 DOF, yaitu D2X, D3X, D1X, D4, D4X, D4Y, D4X, D4-6Y, dan D5X, D5Y, D6X, D6. Kemudian lanjut
Ini untuk definisi sumbu lokal dan sumbu globalnya. Sumbu lokal SB X kuadrat Y kuadrat Z kuadrat sumbu koordinat. Ini mungkin bisa dicari saja di Google. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soal metode kekakuan pada balok statistik tertentu, di sini soal hitung dan gambar gaya-gaya dalam balok statistik tertentu dibaini dengan metode kekakuan. Di sini terdapat pada gambar ada titik A, B, dan C, di mana terdapat beban merata sebesar Q dan EIL 1 dan EIL 2. Persamaan umum matris kekakuan struktur yang di mana di sini ada matris K, kemudian ada delta dikali delta ditambah X0 sama dengan X, di mana delta sama dengan matriks K inverse kali X di minus X pangkat 0, sehingga delta sama dengan K inverse matriks K inverse dikali X minus X0, di mana K merupakan matriks kekakuan struktur dan delta merupakan vektor deformasi dan X pangkat 0 merupakan vektor FEM, X merupakan vektor gaya luar. Jadi ini yang dapat kita gunakan, persamaan ini dapat kita gunakan untuk mengetahui jawaban dari contoh-contoh soal umum matriks kekakuan struktur. Yang untuk langkah pertama yaitu kita tentukan DOF struktur, di mana di sini titik B berputar sehingga dapat dipasang DOF yang berhubungan dengan putaran sudut. Di sini terdapat 2 DOF, di mana DOF ini merupakan, karena di sini pada titik B dan titik C dapat terjadi translasi atau rotasi gaya atau pergeseran gaya, sedangkan di titik A ini tidak dapat terjadi karena di sini merupakan sendi jepit. Oke, lanjut. Yang kedua itu, langkah kedua kita hitung matriks kekakuan struktur. Pada DOF 1 dipasang deformasi sebesar 1 dan satuan DOF 2 sama dengan 0. Garis elastis akibat putaran sudut di titik B sebesar satuan deformasi. Yang garis biru ini merupakan garis elastis yang diakibatkan oleh putaran sudut. Theta BA sama dengan 1 satuan dan theta BC sama dengan 1 satuan. Delta 1 sama dengan 1 satuan. Delta Z sama dengan 0. Delta 2 sama dengan 0. Garis elastis ini merupakan gambaran yang terjadi apabila kita memasang deformasi sebesar 1 satuan di titik B dan di degree of freedom 2 sama dengan 0. Jadi garis elastis yang terjadi adalah seperti pada gambar di sini, seperti pada slide di sini. Yaitu garis biru ini menggambarkan bahwa ini merupakan garis elastis yang terjadi apabila kita memasang deformasi sebesar 1 di titik B dan F2 di titik 0. Lanjut. Kita lanjut, yaitu di sini di titik A merupakan KBA. KBA sama dengan K11 4EI 4EI per L, dan ada KBC pada titik B terdapat K, B ke C sama dengan K11 4EI per L dan KCB.
ECB sama dengan K21 2E I per L. Hingga gaya. Ini merupakan arah-arah gaya yang ditentukan dari hasil deformasi. Hitung gaya yang diperlukan untuk membuat theta B sama dengan satu satuan. Kita langsung masukkan K11. Di sini ada 2 K11, maka kita kita jumlahkan sehingga matriks kekakuan struktur 1 berukuran 2x2 sebanyak jumlah DOF, matriks simetris, dan ketiga diagonal utamanya positif. Diagonal utamanya adalah positif. Di sini ada matriks kekakuan K11, K12, K21, dan K22, di mana K11 adalah di sini. K11 merupakan, karena di sini tadi terdapat 2 K11, maka mereka dijumlahkan sehingga menjadi 8 EI per L. Di sini K11 di sini terdapat 2, maka ini kita jumlahkan sehingga menghasilkan untuk KA1-nya itu 8 EI per L, dan untuk K12-nya K12-nya sama dengan 2 EI per L, dan K22 di sini kita dapatkan 4 EI per L. Selanjutnya diperoleh matriks K yang berisi K11, K12, K21, dan K22, di mana K11 sama dengan 8 EI per L, K12 sama dengan 2 EI per L, K21 2 EI per L, K22 4 EI per L. Dan matriks kekakuan struktur berukuran 2x2 sebanyak jumlah DOF. Matriks kekakuan struktur matriksnya simetris. Jadi K12 sama dikali K21 sama dengan K21. Diagonal utamanya selalu bernilai positif. Dalam perhitungan kita membutuhkan inverse dari matriks. Maka dari itu di sini matriks K merupakan matriks berorder 2x2, maka K inverse sama dengan L per 2 EI dikali 8 kurang 1 dikali matriks yang di sini ditukar posisinya sehingga ditukar posisi dari sini sehingga didapat 2 min 1 min 1 4, sehingga K inverse sama dengan L per 2 kali 8 sama dengan 16 dikurang 2 kali 1 sama dengan 2 sama dengan 14 EI matriks 2 min 1 min 1 4. Selanjutnya kita harus menentukan vektor fix and moment, di mana vektor fix and moment ini didapatkan karena adanya beban yang terjadi pada DOF 1 antara B sampai dengan A, di mana beban yang terjadi yaitu vektor fix and moment A sampai B sama dengan Q kali L kuadrat Q kali L kuadrat per 12. Selanjutnya kita harus menentukan vektor gaya luar, di mana pada DOF 1 dan DOF 2 dari
titik B sampai dengan titik C tidak ada beban, sehingga tidak ada gaya luar yang bekerja. Maka dari itu X sama dengan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 0 karena tidak ada beban dan sehingga tidak ada gaya luar yang bekerja pada titik B sampai dengan C. Selanjutnya kita harus menentukan vektor deformasi, di mana vektor deformasi merupakan inverse dari matriks K dikali matriks S minus X0. Untuk vektor deformasi theta 1 yaitu adalah theta B dan vektor deformasi theta 2 itu delta 1 delta 2. Vektor deformasi delta 2 yaitu theta C. Sorry, di sini adalah delta 2. Nah, sehingga dalam perhitungan itu akan didapat besar dari theta B dan theta C. Dimana di sini kita lihat minus QL pangkat 3 per 84 EI untuk theta B dan untuk theta C sama dengan QL pangkat 3 168 EI. Didapatkan dari hasil perkalian didapatkan dari hasil perhitungan antara vektor deformasi delta 1 dan vektor deformasi delta 2. Untuk selanjutnya struktur dibagi menjadi dua elemen, di mana untuk struktur pertama yaitu dari titik A ke titik B menjadi satu struktur bagian, dan dari titik B ke titik C atau batang B, batang C, batang BC menjadi struktur bagian kedua, di mana elemen 1 batang AB dan elemen 2 batang BC. Dan di sini terdapat untuk DOF elemen 1 terdapat 4 DOF, yaitu DOF 1, 2, 3, dan 4. Begitupun untuk elemen 2 batang BC terdapat DOF 1, DOF 2, 3, dan 4. Sehingga batang elemen 1 untuk batang elemen 1 itu terdapat beban dari tumpuan A ke tumpuan B sebesar beban merata sebesar Q, dan untuk S1 terdapat di mana pada batang elemen terdapat beban sebesar Q, dan pada S1 ini berhubungan dengan momen di tumpuan A. Kemudian S2 ini berhubungan dengan tumpuan di titik B. S3 berhubungan dengan gaya geser yang terjadi di tumpuan VA. Kemudian S4 yaitu gaya geser yang terjadi di tumpuan VB. Selanjutnya dimasukkan pada persamaan di delta untuk perkalian dengan matriks K-nya. Kemudian didapatkan di batang S1 momen sama dengan momen di BC sama dengan minus 4 EI per L dikali QL3 4 EI minus 2 EI per L kali QL pangkat 3 per 168 EI. Ini didapatkan dari hasil perkalian dari persamaan di slide. Dari persamaan yang ini kemudian dikalikan dengan delta sehingga didapatkan persamaan seperti
pada slide, di mana 4EI per L dikali dengan QL per 84EI, sehingga hasilnya minus 4EI per L dikali 8 QL pangkat 3 per 84EI minus 2EI per L dikali QL pangkat 3 per 168EI, sehingga didapat hasilnya itu minus 1/21 tambah 1/84 QL kuadrat sama dengan 1/21 dikali minus 1 tambah 1/4 QL kuadrat sama dengan min 1/28 QL kuadrat. Ini merupakan hasil perkalian dari ini, dimana ini 1/21 didapat dari pembagian antara 4EI 84EI per 4EI sama dengan untuk nilai satunya ini didapat dari L per 1 QL pangkat 3, sehingga didapatkan L-nya sehingga didapatkan QL kuadrat, karena dikali 1 L dikali 1 QL pangkat 3 sama dengan QL kuadrat pangkat 2 sama dengan 1/21 minus 1 tambah 1/4 minus 1 tambah 1/4 QL kuadrat 1/4, yaitu dari 84/21, sedangkan satunya di sini sama dengan 1, jadinya 1/4 di QL kuadrat, sehingga hasilnya yang didapat yaitu min 1/28 QL kuadrat. Nah, lanjut pada perhitungan selanjutnya didapat S2 sama dengan momen di CB minus 2EI per L dikali QL pangkat 3 per 84EI ditambah 4EI per L dikali QL pangkat 3 per 168EI. Ini tadi untuk mencari S1-nya, sehingga didapat min 1/28 QL. Kemudian untuk mencari S2-nya yaitu kita mengalikan minus 2EI per L dikali dengan 1 QL pangkat 3 per 84 EI, kemudian ditambah ini 4 EI per L dikali dengan QL pangkat 3 per 168. Untuk S1-nya itu tadi kita kalikan matriks K11 dengan delta 1 dan delta 2, kemudian untuk S2 kita kalikan K11 dengan delta 1 dan delta 2. Begitupun untuk S3 kita kalikan K21 dan K21 dengan maksud saya di sini untuk untuk mencari S3 gaya geser di titik A, kita mengalihkan matriks yang
matriks K min 6EI dikali dengan delta 1 dan delta 2. Dan untuk mencari gaya geser di titik C, kita mengalihkan matriks min 6EI per L kuadrat dengan delta 1 dan delta 2 dikali dengan 6EI per L kuadrat dikali delta 1 dan delta 2. Oke, jadi untuk perhitungannya itu seperti ini. Untuk satunya kita kalikan yang matriks di sini, matriks yang ada pada kursor di slide, dengan delta 1 dan delta 2 seperti pada persamaan di atas, matriks K dikali dengan delta. Kemudian ini matriks K12 dan matriks K22 di sini, yang dimana besar dari matriks tersebut yaitu 2EI per L, dan EI per L itu dikalikan dengan delta 1 dan delta 2 akan itu hasilnya itu untuk mencari nilai dari S2. Kemudian untuk S3 itu kita kalikan minus 6EI per L kuadrat dan minus dikali dengan minus yang dikali dengan 6EI per L kuadrat dikali dengan delta 1 dan delta 2. Kemudian untuk S4 gaya geser di titik C itu kita mencari dengan mengalihkan matriks K minus 6EI per L kuadrat dikali delta 1 dan delta 2 dikali 6EI per L kuadrat kali delta 1 dan delta 2. Jadi seperti pada persamaan di sini, K dikali dengan delta, K dikali dengan delta, K dikali dengan delta, K dikali dengan delta. Itulah tadi perkalian yang digunakan untuk mencari nilai dari S1, S2, dan S3, di mana S1 merupakan momen di titik AB, S2 momen di titik BC, S3 gaya geser di titik BC, dan S4 gaya geser yang terjadi di titik C. Nah, untuk selanjutnya gambar bidang momen lentur dan bidang gaya geser, di mana di sini merupakan, di sini kalau kita lihat gaya geser di titik A yang terjadi yaitu sebesar 4 kL per 7 dan terjadi gaya geser sampai dengan kL per 28 untuk di titik B. Kemudian kL per 28 untuk di titik B sampai C terdapat gaya geser sebesar 3 kL per 7 dan kL per 28. Dan untuk gambar momennya itu 3 kL kuadrat untuk per 8 untuk di titik A dan kL kuadrat per 28 untuk di titik B. Dan momen max terjadi antara dari titik A ke titik B sejauh 4L per 7 terjadi momen max yang besarnya itu sama dengan 11 kL kuadrat per 196. Kalau kita perhatikan gambar di sini, ini, sorry, bukan.
Nah, ini tadi untuk gaya-gaya yang terjadi itu sebesar dari hasil perhitungan di sini untuk yang dari batang momen dari batang A ke B, dari batang A ke B sama dengan 3/28 KL kuadrat. Sehingga dapat 1/28 KL kuadrat. Ini didapatkan hasilnya dari perhitungan tadi, di mana gaya geser di titik A itu sebesar 4 kL/7 dan gaya geser di titik B itu 3 kL pangkat 3 kL/7, di mana arah gayanya yaitu negatif atau ke bawah. Sementara untuk momen di titik A yaitu sebesar 3 kL kuadrat per 28, dan untuk di titik B kL kuadrat per 8. Kemudian untuk gaya gesernya itu kL/28 untuk di titik B dengan arah gaya positif ke atas. Dan untuk di titik C terjadi gaya geser sebesar kL/28. Untuk momen sendiri di titik C yaitu sama dengan 0, karena dari titik B sampai titik C tidak ada beban, sehingga ketika sampai di titik C momen sama dengan 0. Kalau untuk momen max sendiri terjadi di jarak 4L/7 dari titik A ke B dengan besar 11 kL kuadrat per 196. Nah, ini untuk mencari momen maksimumnya. Momen maksimum berada pada bentang A sampai B. Persamaan momen bentang AB, momen max-nya sama dengan minus kL/28 tambah 4 kL/7 K/7 X minus 1/2 Kx kuadrat, sehingga ketika diturunkan Dms sama dengan 0 plus 4 kL minus Kx sama dengan 0, sehingga X yaitu jarak dari titik A menuju titik B pada jarak 4L/7 itu terjadi momen max di sini. Dari titik tumpuan A ke tumpuan B dengan arah gaya searah dengan jarum jam, maka momen max terjadi di jarak 4L/7 dengan besar momen max tersebut sama dengan 11 kL kuadrat per 196. Ini untuk mencari jarak terjadinya momen maksimum. Sehingga momen maksimum 4/7 kL dikali 4/7L minus 1/2 Ki dikali 4/7L kuadrat minus 3/28 KL kuadrat. Ini yaitu rumus yang digunakan untuk mencari momen max tadi. Untuk mencari besar dari momen X ketika telah diketahui jarak terjadinya momen max, maka selanjutnya kita mencari momen max besar dari momen max itu, dimana yaitu adalah ini 4/7 KL merupakan jarak dari hasil perhitungan tadi. Kemudian 4/7 dikali 4/7 dikali 1/2 dikali 4/7 dikali 4/7, dan ini 4/7 kuadrat KL kuadrat. Kemudian setelah ini dikalikan didapatkan hasil 1/2 4/7 dikali 4/7 minus 3/28. Dimasukkan persamaan yang di atas. Untuk 4/7 sendiri itu merupakan jarak yang didapatkan tadi, dan kemudian didapatkan
hasil setelah perkalian 1/2 kali 4/7 16. Ini 16/7. Ini hasil perkalian ini 16/7 dikali 3/2 QL kuadrat, didapatkan hasil 11 QL kuadrat per 196, yang hasilnya itu yang besarannya itu adalah 0,056 QL kuadrat. 0,5056 QL kuadrat ini adalah hasil pembagian dari besaran yang terjadi di sini. Oke, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.